Setelah buron selama 8 tahun, polisi akhirnya menangkap salah satu pelaku pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Polisi bilang pelaku yang diduga bernama Peggy alias Perong ini ditangkap di salah satu wilayah di Bandung, Jawa Barat. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham, menambahkan Peggy ditangkap saat tengah bekerja sebagai buruh bangunan. Diduga Peggy merupakan otak dari aksi pembunuhan Vina dan Eki 8 tahun lalu di Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya Peggy dan dua pelaku lain dinyatakan buron sejak 8 tahun silam pasca pembunuhan Vina dan Eki. Itu atas nama saudara Peggy alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama Peggy Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku Peggy Setiawan di Bandung. Tak lama ditangkap, Polda Jawa Barat bersama Polresta Cirebon langsung melakukan penggeledahan di kediaman Peggy alias Perong. Rumah yang berada di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon ini digeledah polisi siang tadi. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari polisi terkait penggeledahan kediaman Peggy alias Perong. Sementara itu, 4 narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan dari Lapas Cirebon ke Rutan Kebonwaru, Bandung. Kalapas Rutan Kebonwaru, Suparman bilang pemindahan untuk memudahkan pemeriksaan Polda Jawa Barat atas kasus tersebut. Di mana keempat narapidana tersebut adalah Rivaldi, Hadi Saputra, Supriyanto, dan Eka. Suparman menambahkan keempat narapidana tiba di Rutan Kebonwaru Selasa sore kemarin. Jadi kemarin jam 18.30 kita terima narapidana dari Lapas Cirebon sebanyak 4 orang ya. Kita terima 4 orang dan sekarang kita sudah masuk dalam proses karantina. Itu yang membawa ke sini pegawai dari Lapas Cirebon dan dari Polda. Ya, kebetulan dari Polda yang memindahkan ke sini. Itu ada 4 orang. Yang pertama Rivaldi, kedua Hadi Saputra, yang ketiga Supriyanto, yang keempat Eka. Sementara itu, salah satu kuasa hukum terpidana menyatakan ada kejanggalan saat polisi menetapkan tersangka. Kuasa hukum Rivaldi, Widianingsih, menyatakan kasus yang menimpa kliennya cacat sejak awal pembuatan laporan BAP. Menurut Widianingsih, Rivaldi diminta mengaku apa yang disangkakan meski tak melakukannya. Adanya Andika, sedangkan Andika itu bukan Rivaldi. Andika di situ jelas dengan umur 23 tahun, alamat Banjarwangunan, Mundu. Sedangkan Rivaldi Adita Wardana alias Ucil itu umur 21 tahun, alamatnya di Pamengkang. Rivaldi kenapa bisa ada di polisi itu? Karena pada saat itu Rivaldi ada kasus yang mengenai penganiayaan dan membawa sajam tanpa izin. Di kasusnya tanggal 29 April, kejadiannya di Grage. Saudara, Komnas HAM menyatakan telah menindaklanjuti aduan salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina yang bernama Saka Tatal. Terpidana Saka Tatal mengaku sebagai pembunuh Vina karena tidak tahan dipukuli polisi. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengungkapkan kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti, pernah mengadukan kasus kliennya ke Komnas HAM 2016 lalu. Komnas HAM juga telah meminta penjelasan dari Polda Jabar pada Januari 2017 namun tidak menerima balasan. Uli menyatakan telah kembali berkoordinasi dengan Polda Jabar pada awal Mei lalu untuk kembali menindaklanjuti kasus ini. Sana mah kurang tahu ya, jadi senyamannya Jabar ya, terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyelidikan waktu itu ya, kejadiannya bulan Agustus ya, sekitar awal segitu. Kemudian kami mengumpulkan bukti-bukti waktu itu dari visum, minta keterangan segala macam gitu. Itu yang sudah dilakukan. Tetapi itu sudah masuk pengadilan ketika itu 2017. Jadi kami nggak bisa proses kan. Jadi kami menunggu putusannya aja gitu. Dan kami Mei ini
awal Mei ini ketika ada film Vina begitu tentang Vina, kami meneliti lagi dan kami koordinasi lagi dengan Polda Jabar. Terpidana kasus Vina yang telah bebas, Saka Tatal mengaku sebagai korban salah tangkap polisi. Saka merasa dapat tekanan dari polisi dan dipaksa mengaku sebagai pembunuh Vina. Baru nyampe, mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai disetrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku? Siapa yang ngetrumnya, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang ngetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Terus akhirnya ngaku Mas Saka? Akhirnya aku juga. Kenapa ngaku? Apa nggak kuat? Apa gimana? Akhirnya aku juga itu karena terpaksa. Karena terpaksa udah nggak kuat gitu. Udah nggak kuat lagi. Kami gambarkan lini waktu kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sebelumnya polisi menetapkan 11 orang sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. 8 tahun silam, 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup, sementara 1 orang divonis 8 tahun penjara karena di bawah umur. 3 orang tersangka kabur alias buron, meski 8 tahun berselang, 1 diantaranya yaitu Peggy alias Perong akhirnya ditangkap di Bandung Selasa kemarin. Kami gambarkan lini waktu kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kasus ini terjadi 27 Agustus 2016 silam. Tak lama berselang, polisi menetapkan 11 orang sebagai tersangka, namun 3 tersangka melarikan diri alias buron. Sejak Oktober 2016 hingga Mei 2017, 8 tersangka diajukan ke pengadilan dan divonis penjara seumur hidup dan 1 tersangka divonis 8 tahun penjara. Ke-8 terpidana sempat mengajukan gerasi pada 2019, namun ditolak. Kasus ini kembali jadi perbincangan publik usai film bergenre horor dengan judul Vina sebelum 7 hari tayang. Tak lama berselang, media sosial diramaikan tuntutan penyelesaian kasus Vina hingga pengacara Hotman Paris mendatangi keluarga Vina. Hotman menyebut ada kejanggalan BAP hingga dugaan rekayasa kasus. Kita update perkembangan terkini dari penangkapan terduga pelaku pembunuhan Vina bersama jurnalis Kompas TV Vida Alatas. Vida, pemeriksaan Peggy ini kan masih berlangsung. Apa fakta baru yang terungkap, Vida? Ya, Livi dan juga saudara, belum banyak sebetulnya informasi mengenai teknis penyidikan yang bisa dipublikasikan begitu ya dari pihak kepolisian. Kami banyak bertanya sebetulnya Livi dan juga saudara terkait kemudian bagaimana proses penyelidikan yang hingga saat ini masih terus berlangsung, utamanya pasca penangkapan dari seorang warga Cirebon, Peggy Setiawan, yang diduga ini merupakan salah satu dari 3 DPO yang sudah 8 tahun ini diburu oleh polisi terkait keterlibatannya dalam kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa Vina di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Dan terkait kemudian apa saja yang tengah dilakukan pihak kepolisian dalam proses penyidikannya, ada beberapa hal yang dilakukan, Livi dan juga saudara, diantaranya adalah pemeriksaan kembali sejumlah terpidana dari kasus Vina yang mana terpidana tersebut sebelumnya ini dipenjarakan di Lapas Cirebon. Kemarin, Livi dan juga saudara, pada Selasa sore, informasi yang kami dapatkan ini ke-7 terpidana yang hingga saat ini masih harus menjalankan hukuman mereka yang sebelumnya dipidanakan di Lapas Cirebon, ini sudah dipindahkan ke sejumlah lapas di Kota Bandung. Lapas ini adalah Lapas Kebonwaru dan juga Lapas Bancai, di mana ada 4 orang terpidana begitu ya, Livi dan juga saudara, yang dipindahkan ke Lapas Bancai, dan hal ini dilakukan oleh pihak kepolisian tentunya adalah untuk kemudian mempermudah penyidikan, mempermudah penggalian keterangan dari ke-7 tersangka. Dan selain itu Livi dan juga saudara, informasi terbaru juga yang kami dapatkan hari ini, pihak kepolisian ini juga tengah menggeledah rumah dari nenek dari Peggy Setiawan, seorang yang kemudian
malam tadi ini diamankan oleh pihak penyidik begitu ya. Dan rumah dari nenek dari Peggy Setiawan ini diketahui berada di Desa Kepompongan, Kabupaten Cirebon pada Rabu sekitar pukul 14 tadi. Dan kami tentunya masih menunggu apa saja temuan pihak kepolisian yang sudah ditemukan pasca penggeledahan yang dilakukan pada siang tadi. Namun Livi dan juga saudara, yang tentunya kita sama-sama harapkan terkait dengan adanya penangkapan salah satu dari terduga pelaku ini. Pertanyaannya adalah apakah kemudian penangkapan ini nanti akan membuktikan kebenaran dari informasi yang selama ini beredar, di mana masih ada 3 buronan dari Vina begitu ya, yang memang masih belum diproses secara hukum, yang terlibat pembunuhan Vina dan juga Eki begitu ya pada 2016 lalu di Cirebon. Dan tentunya Livi dan juga saudara, informasi inilah yang juga menjadi fokus tidak hanya dari pihak media tapi juga masyarakat. Mengingat kalau kita tilik balik ke belakang, informasi mengenai adanya 3 pelaku lain dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon ini informasi yang didapatkan oleh pihak kepolisian berdasarkan keterangan yang kemudian diberikan oleh ke-8 pelaku yang saat itu ditangkap di Polres Cirebon begitu. Dan beberapa hari atau selang beberapa hari setelah para pelaku atau ke-8 pelaku ini memberikan keterangan, pelaku mencabut keterangan tersebut di BAP. Pertanyaannya yang saat ini masih menjadi pertanyaan Livi dan juga saudara, ini apakah betul adanya keterlibatan 3 orang lainnya dalam kasus pembunuhan tersebut? Karena mengingat juga belakangan setelah kasus ini mencuat kembali ke publik dan juga viral begitu ya, ada juga statement-statement yang diberikan oleh para kuasa hukum dari terpidana, di mana yang mengungkap adanya kemudian kejanggalan-kejanggalan proses hukum yang dirasakan selama proses hukum di tahun 2016 lalu ini berlangsung. Dan itu tentunya Livi dan juga saudara yang masih akan terus kami dalami, dan informasinya nanti secepatnya pihak kepolisian ini akan melakukan konferensi pers jika kemudian ada update terkait penyidikan ini, Livi. Terima kasih Vida Alatas atas informasi Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat.